Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada ibu-ibu semua peserta pelatihan kewirausahaan untuk perempuan pengangguran. Pada pelatihan kali ini ada beberapa pokok bahasan yang akan disampaikan pada pertemuan kali ini. Yang pertama yaitu ada pengantar, kemudian juga ada tujuan program, yang ketiga kelompok sasaran, yang keempat materi atau substansi program, yang kelima proses pembelajaran, yang keenam fasilitas pelatihan, yang ketujuh evaluasi pelatihan, dan untuk yang terakhir ada indikator keberhasilan. Pada pokok bahasan yang pertama yaitu mengenai pengantar, pada dasarnya pengangguran perempuan dari tahun ke tahun selalu lebih tinggi daripada pengangguran laki-laki. Penyebabnya yaitu adalah di samping kurangnya pengalaman dan keahlian, juga karena pengaruh budaya dan juga karena alasan genderisasi, di mana sebagian daerah masih menganggap perempuan hanya bertugas mengurus rumah tangga, di samping lapangan kerja untuk perempuan terbatas, karena alasan perempuan makhluk yang lemah, yang tak sanggup memikul beban berat atau pekerjaan ganda. Selanjutnya ada tujuan program. Jadi tujuan pelatihan ini adalah untuk memperoleh informasi hasil pengembangan. Yang pertama itu ada profil perempuan pengangguran dilihat dari potensi minat, bakat, dan pengalaman pribadi serta lingkungan keluarga. Kemudian yang kedua, untuk mengetahui hasil pendidikan dan pelatihan sikap kewirausahaan berupa kesiapan perempuan putus sekolah atau ibu rumah tangga untuk berusaha mandiri. Kemudian yang ketiga, efektivitas pelatihan kewirausahaan bagi perempuan pengangguran. Yang keempat, membangun kesadaran kelompok sasaran untuk memiliki kemampuan menjadi wirausaha. Dan untuk yang kelima, ada membangun kesadaran kelompok sasaran untuk memanfaatkan potensi yang dapat dijadikan barang atau jasa yang bernilai ekonomi lebih baik guna mengembangkan kualitas kehidupan ekonomi. Kemudian pada pembahasan kelompok sasaran, jadi kelompok sasaran dari kegiatan pelatihan yang akan dilakukan ini adalah 50 orang perempuan pengangguran di desa Sriharjo ini. Dan perempuan yang terlibat dalam pelatihan ini yang paling muda itu berusia 18 tahun, kemudian yang paling tua itu ada 50 tahun, sehingga tidak menyalahi Undang-Undang Tenaga Kerja di Indonesia. Perempuan pengangguran ini semua berstatus tidak bekerja dan tidak bersekolah. Pokok bahasan selanjutnya yaitu mengenai materi atau substansi program. Materi atau substansi program yang akan digunakan di pelatihan atau pendidikan kewirausahaan adalah melalui Problem Based Learning atau PBL, merupakan salah satu strategi pelatihan yang berorientasi pada contextual teaching and learning process. Pada pelatihan model PBL tersebut, peserta belajar melalui situasi dan setting pada masalah-masalah yang nyata atau kontekstual. Karena itu, semua dijalankan dengan cara-cara yang pertama mengenai dinamika kerja kelompok, yang kedua investigasi secara independen, yang ketiga mengenai mencapai tingkat pemahaman yang tinggi, yang keempat mengembangkan keterampilan individual dan sosial. Kemudian pada model PBL ini berbeda dengan pembelajaran langsung yang menekankan pada prestasi ide-ide dan keterampilan pelatihan. Peran pelatih model PBL adalah menyajikan masalah, mengajukan pertanyaan, dan memfasilitasi penyelidikan dan dialog. Selanjutnya ada proses pembelajaran. Metode pelatihan kewirausahaan untuk perempuan pengangguran ini akan dilakukan dalam 6 tahapan, yaitu yang pertama, pra-pelatihan, kemudian metode yang kedua yaitu materi dan metode pelatihan, kemudian yang ketiga praktek di perusahaan, yang keempat proses pendanaan, yang kelima pendampingan usaha, dan untuk yang keenam ada laporan dan evaluasi. Kemudian pokok bahasan selanjutnya mengenai fasilitas pelatihan. Untuk menunjang pelaksanaan perencanaan program pendidikan kewirausahaan berjalan dengan baik, maka perlunya penyiapan ruangan kegiatan pembelajaran sebaik mungkin, sehingga calon warga belajar dapat mengikuti wawancara dengan baik. Perlunya penyediaan pengeras suara, terutama jika warga belajar melimpah jumlahnya.
Penyaji perlu berlatih terlebih dahulu agar lebih meyakinkan dan enak untuk diikuti. Kemudian mempersiapkan atraksi-atraksi selingan dengan permainan, teka-teki, musik, dan sebagainya seperti ice breaking dan semacamnya. Mengendalikan penggunaan waktu agar tidak terlalu lama dan disesuaikan dengan suasana kegiatan dan warga belajar. Dan jika memang harus meminta bantuan dari narasumber ahli, maka harus diperoleh jaminan bahwa narasumber benar-benar ahli dan dapat dipastikan kehadirannya. Dan untuk selanjutnya ada evaluasi pelatihan. Format yang digunakan dalam evaluasi pelatihan kewirausahaan harus didukung dengan instrumen yang baik, mengingat variabel yang diukur adalah variabel sikap, yang secara tidak langsung akan berpengaruh pada perilaku individu. Evaluasi sumatif dilakukan untuk mengukur tingkat keberhasilan program pelatihan, dilakukan dengan mengukur tingkat kecenderungan kewirausahaan melalui pengukuran skala psikologis. Dalam pokok bahasan selanjutnya, mengenai indikator keberhasilan. Indikator keberhasilan pendidikan kecakapan hidup ini akan dilakukan sebagaimana dinyatakan di atas, yaitu yang pertama, terbangun kesadaran kelompok sasaran untuk memanfaatkan segala potensi lokal yang dimiliki masyarakat ke arah kewirausahaan. Kemudian, terbangun kesadaran kelompok sasaran untuk memiliki dan menginternalisasi kemampuan yang diperoleh dari kegiatan pelatihan kewirausahaan dengan kemampuan yang dibutuhkan sesuai dengan kondisi desa Siharjo. Kemudian indikator selanjutnya, dimiliki kemampuan untuk menjadi wirausaha dalam kegiatan edutainment di desa Siharjo. Selanjutnya, meningkatkan sikap, pengetahuan, dan keterampilan kelompok sasaran dalam menjadi wirausaha dalam kegiatan edutainment di desa Siharjo. Kemudian dihasilkan program wirausaha baru yang dapat menjadikan Desa Siharjo sebagai sentra wirausaha menjadi lebih terkenal. Dan untuk indikator keberhasilan yang terakhir adanya terjadi peningkatan pemasaran dari produk dan jasa yang dapat menunjang perekonomian yang dihasilkan oleh kelompok sasaran. Terima kasih. Itu tadi adalah pokok bahasan yang telah kita bahas pada pelatihan kali ini. Banyak salah kata saya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.